Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Firman Taufikur Rahman SOS MSI selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi massa, serta rekan-rekan mahasiswa Stisip Widya Puri Mandiri yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Syahira Kansa Gania Sawab dari program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 7020124017. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap tahun akademik 2025-2026. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Framing Berita sebagai Propaganda dalam Media Massa. Rekan-rekan sekalian, setiap hari kita menerima banyak informasi dari media massa. Namun, pertanyaannya adalah, apakah berita yang kita terima itu selalu menggambarkan kejadian yang sebenarnya secara utuh? Jawabannya adalah belum tentu. Sebelum sebuah berita sampai kepada kita, informasi tersebut sudah melewati proses penyaringan dan pemilihan sudut pandang oleh redaksi media. Dalam ilmu komunikasi, proses ini disebut dengan istilah framing atau pembingkaian berita. Nah, kajian tentang framing ini sangat penting karena cara media membingkai berita bisa mengarahkan cara pandang masyarakat dan membentuk opini publik. Dampak ini menjadi jauh lebih besar di era media digital sekarang. Nah, secara teori menurut Robert N. Eastman, framing adalah cara media memilih bagian tertentu dari suatu kejadian dan membuatnya lebih menonjol dalam berita, yang tujuannya adalah untuk mengarahkan pemahaman masyarakat sesuai sudut pandang media tersebut. Robert N. Eastman membagi cara kerja framing ini ke dalam 4 tahapan. Yang pertama, define problems, atau mendefinisikan masalah. Nah, ini adalah tahap awal di mana media menentukan isu yang diangkat dan dari sudut pandang mana isu itu akan dilihat. Yang kedua, diagnose causes, atau mencari penyebab. Pada tahap ini, media mengarahkan opini kita tentang siapa atau apa yang menjadi penyebab utama masalah tersebut. Ketiga, make moral judgment atau penilaian moral. Nah, di sini media menyisipkan nilai untuk menilai siapa aktor yang benar dan siapa yang salah. Dan yang keempat, treatment recommendation atau menawarkan solusi. Pada tahap akhir ini, media secara halus mengarahkan pemikiran kita menuju solusi tertentu yang mereka tawarkan. Lalu, apa hubungannya dengan propaganda? Menurut Laswell, propaganda adalah upaya terencana untuk memengaruhi pikiran dan tindakan masyarakat melalui rekayasa informasi. Hubungan keduanya sangat erat. Propaganda adalah tujuannya, sedangkan framing adalah alat atau cara mengerjakannya di lapangan. Nah, melalui framing yang rapi, media bisa membuat suatu isu terlihat sangat penting, atau membuat citra suatu kelompok menjadi sangat positif, atau bahkan justru menjadi negatif. Ada banyak teknik pembingkaian yang sering digunakan untuk media. Misalnya adalah seleksi fakta. Jadi, seleksi fakta yaitu hanya menampilkan fakta yang mendukung narasi media dan menyembunyikan fakta yang berlawanan. Selain itu, ada teknik pemilihan kata atau diksi. Sebagai contohnya, penggunaan kata pejuang dan kata pemberontak untuk subjek yang sama akan memberikan pengaruh psikologis yang sangat berbeda bagi pendengarnya. Penggunaan foto dan video juga sering dimanipulasi untuk memperkuat pesan. Contoh nyata dari praktek ini bisa dapat kita lihat dalam propaganda politik saat pemilu. Nah, propaganda pemerintah untuk mencari dukungan kebijakan hingga propaganda perusahaan demi menjaga nama baik bisnis mereka. Tentu saja, pembingkaian berita ini membawa dua dampak. Dampak positifnya, framing membantu kita untuk menyederhanakan masalah dunia yang rumit agar lebih mudah untuk dipahami. Namun, dampak negatifnya sangat berbahaya jika framing ini digunakan sebagai alat propaganda yang manipulatif. Hal ini bisa menyesatkan pandangan masyarakat, merusak objektivitas media, hingga memicu perpecahan sosial. Maka dari itu, kesimpulannya, dalam dunia jurnalistik, pembingkaian berita adalah hal yang wajar dan sulit untuk dihindari. Namun, framing akan menjadi
alat propaganda yang berbahaya jika ditunggangi oleh kepentingan tertentu untuk memanipulasi pemikiran publik. Nah, oleh karena itu, sebagai masyarakat yang cerdas dan khususnya kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi Stisi Widya Puri Mandiri, kita wajib memiliki kemampuan literasi media yang kuat ya. Nah, kita harus selalu memeriksa kebenaran informasi, membandingkan berita dari berbagai sumber, hingga peka terhadap bias media, agar tidak mudah terjebak oleh propaganda. Demikian pemaparan materi ujian akhir semester dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Firman Taufikur Rahman dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.